Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini menyuguhkan kepada kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarnya dalam sejarah masa lalu kita. Ini ditulis oleh Ellen G. White, dan juga saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap saat, semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal dan menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi jalan bagi orang lain. Suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita di dalam setiap kehidupan yang kita jalani setiap harinya. Biarlah kita boleh meminta akan tuntunan kuasa Tuhan supaya dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat mempraktekkan akan setiap ajaran yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Biarlah kita juga selalu mengingat akan janji-janji Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan terhadap kita umat manusia. Bila mana kita mau menuruti akan kehendak-Nya, maka kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, suatu umat yang berpegang pada kitab suci bagian 1. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Masalah paling mendasar bagi kelompok agama manapun adalah otoritas. Mereka yang memulai gerakan Gereja Masai Advent hari ke-7 sangat jelas tentang topik ini. Seperti yang dikatakan James White pada awal tahun 1847, Alkitab adalah wahyu yang sempurna dan lengkap. Itu adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Puji Tuhan. Ya, jadi masalah yang mendasar ya bagi kelompok agama manapun adalah otoritas. Ya, jadi di sini seperti yang dikatakan oleh James White pada awal tahun 1847, dia mengatakan bahwa Alkitab adalah wahyu yang sempurna dan lengkap, ya. Itu adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Jadi setiap firman yang kita sudah baca setiap hari, biarlah kita boleh hidupkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita hanya membaca satu ayat, tetapi bila mana kita memaknai ayat itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, maka itu menjadi suatu hal yang luar biasa, membawa kepada kita jalan kebenaran, membawa kepada kita suatu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Para penganut Sabat, seperti yang akan kita lihat di masa mendatang, mengembangkan doktrin kepercayaan mereka yang khas atas dasar pendalaman. Fakta itu tidaklah selalu jelas bagi para pencela mereka. Miles Grant misalnya berpendapat pada tahun 1874 dalam World's Crisis, sebuah terbitan berkala terkemuka Advent hari pertama, umat gereja Masai Advent hari ke-7 menyatakan bahwa tempat kudus yang akan dipulihkan pada akhir 1300 atau 2300 hari yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 13 dan 14 berada di surga, dan bahwa pemulihannya dimulai pada musim gugur tahun 1844 Masehi. Jika ada yang bertanya mengapa mereka percaya demikian, jawabannya adalah informasi itu datang melalui salah satu penglihatan Nyonya Ellen G. White. Uriah Smith, editor Gereja Masai Advent hari ke-7 Review and Herald, menanggapi tuduhan itu dengan jelas. Ratusan artikel telah ditulis mengenai pokok bahasa tentang tempat kudus. Namun tidak satu pun dari artikel-artikel ini yang menyebutkan penglihatan-penglihatan tersebut sebagai sumber yang sah dari pokok bahasan ini, atau sumber dari mana pandangan yang kami pegang berasal. Tidak ada pendeta yang pernah merujuk kepada penglihatan-penglihatan tersebut dalam menjawab pertanyaan ini. Pertimbangannya selalu adalah dari Alkitab, ya, yang memiliki banyak bukti untuk pandangan-pandangan yang kami pegang mengenai pokok bahasan ini. Jadi kembali lagi ya, bagaimana umat-umat Tuhan yang hidup di era tahun 1800-an, ya, di sini bagaimana mereka menemukan suatu hal yang luar biasa ya di dalam kehidupan mereka. Mereka terus mencari akan kebenaran itu, mereka terus menggali sehingga mereka menemukan hal-hal baru dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mempunyai suatu semangat yang baru untuk terus bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun mungkin ada ya sedikit hal yang
mengganggu kehidupan mereka, tapi mereka terus mencari ya apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa pemulihannya dimulai pada musim gugur tahun 1844 Masehi. Ya, jika ada yang bertanya mengapa mereka percaya demikian, jawabannya adalah informasi itu datang melalui salah satu penglihatan, yaitu penglihatan daripada Nyonya Ellen G. White. Ya, jadi di zaman inilah ya bagaimana orang-orang itu diuji ya iman mereka. Apakah mereka betul-betul ya percaya kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan pertimbangannya selalu adalah dari Alkitab. Ya, mereka terus yang mencari kebenaran firman Tuhan itu di dalam Alkitab yang memiliki banyak bukti untuk pandangan-pandangan yang mereka pegang mengenai pokok bahasan ini. Ya, bahasan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Ya, bagaimana mereka terus mempelajari dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun memang banyak ya tantangan yang mereka hadapi, tapi inilah ya bagaimana Tuhan yang mengizinkan semuanya itu untuk terjadi, supaya itu dapat menjadi suatu pelajaran bagi kita umat-umat Tuhan yang hidup di akhir pada dunia ini. Ya, jangan sampai kita terombang-ambing, jangan sampai kita terbawa oleh arus, kita mengikuti ya ajaran-ajaran yang sesat itu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, biarlah pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga dapat menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, pada saat kita berada di jalan kebenaran Tuhan, biarlah kita tetap fokus dengan semuanya itu hanya memandang kepada Kristus yang satu-satunya penolong kita. Ya, Smith perlu kita catat telah membuat pernyataan yang dapat diverifikasi atau disangkal oleh siapapun yang bersedia menelusuri kembali literatur Gereja Mesiat Advent Hari ke-7 terdahulu. Paul Gordon telah melakukannya pada pokok bahasan mengenai tempat kudus dengan judul Bait Suci 1844 dan para pionir di tahun 1983. Temuannya mendukung apa yang Smith uraikan. Fakta dari kasus ini adalah bahwa sementara banyak orang Advent di kemudian hari cenderung bersandar pada otoritas Ellen G. White atau tradisi Advent, umat Advent yang mula-mula adalah umat yang berdasarkan kitab suci. Saat ini untuk gereja Masih Advent Hari ke-7 dari semua aliran perlu memperhatikan fakta itu saat mereka berusaha menemukan Adventisme sejati dalam sejarah. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan telah memberikan firman kehidupan dalam kitabnya. Kita dapat bersuka cita hari ini bersama pemazmur yang menyatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini menjadi suatu pegangan di dalam kehidupan kita untuk kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan kita dapat bersuka cita hari ini bersama pemazmur yang menyatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Biarlah kita selalu menyimpan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita doakan itu dengan sepenuh hati kita dan kita dapat mempraktekkan itu. Dan itu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang melihatnya. Ya, begitu banyak ya rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita dengan sepenuh hati. Dan dengan ketulusan dan dengan roh kerendahan hati itu, bagaimana Tuhan akan menggunakan kita dengan begitu luar biasanya. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, bagaimana dia memanggil ke-12 muridnya. Dan murid-muridnya ini langsung mengikuti Yesus. Mereka tidak mempedulikan apa yang sedang mereka lakukan. Tapi pada saat mereka memandang Sang Juru Selamat itu, mereka meninggalkan segala sesuatunya. Mereka tidak memikirkan ya di mana mereka akan tinggal. Mereka tidak memikirkan di mana mereka akan mendapatkan kehidupan. Tapi bagaimana mereka mau menurut apa yang sudah Yesus perintahkan kepada mereka. Jadi dalam semuanya itu masih banyak kekhawatiran yang murid-muridnya ini tanamkan di dalam pikiran mereka. Ya, awalnya mereka menurut, tetapi di dalam perjalanan itu mereka mulai bertanya-tanya. Ya, sehingga pada saat Yesus ditangkap, ya di mana murid-murid itu? Mereka semuanya terpencar. Ada yang menjual Yesus, ada yang menyangkal Yesus. Tapi di dalam semuanya itu, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa inilah menjadi suatu pelajaran untuk kita. Supaya kita memang betul-betul mempunyai keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jangan kita diombang-ambingkan. Karena pada saat pikiran itu timbul di dalam diri kita,
maka si jahat itu akan menggunakan itu semua untuk dapat meragukan kita. Biarlah pada saat kita sudah mengambil keputusan, biarlah itu kita boleh doakan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk kita mau bertahan sampai akhir nanti. Tetapi di dalam semuanya itu, bagaimana Yesus memberitahukan kepada kita semua bahwa Dia menyediakan suatu tempat yang indah bagi kita umat manusia. Itulah janjinya dan Dia akan tepati itu semua. Pada saat Yesus bangkit dari kematiannya, bagaimana kembali lagi murid-murid itu berkumpul. Disitulah mereka mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus, bahwa Yesus mendirikan kerajaannya bukan di dunia ini. Mereka bersatu hati dengan kuasa Roh Kudus yang turun kepada mereka. Akhirnya mereka pun dapat dipakai untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Banyak penganiayaan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka lewati. Tapi mereka yakin bahwa inilah yang harus mereka hadapi. Pada saat mereka menghadapi semuanya itu, mereka merasakan damai surga itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi suatu hal yang luar biasa. Pelajaran demi pelajaran yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, biarlah itu jangan berlalu begitu saja. Tapi bagaimana itu menjadi suatu pedoman di dalam kehidupan kita untuk kita mau mempraktekkan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah kita mau terus percaya hanya kepada Tuhan saja yang satu-satunya penolong kita. Bagaimana pionir-pionir kita ini, mereka sudah merasakan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berguna untuk kita, supaya kita pun tetap di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita yang adalah satu-satunya penolong kita. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Biarlah kita selalu mengingat bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita yang di masa lalu. Dan Tuhan masih memberkati kita, menjaga kita hingga di detik hari ini. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.